Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu terkait materi gerak parabola. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini diantaranya: 1. Murid dapat memahami karakteristik gerak parabola serta menguraikan komponen kecepatan secara matematis. 2. Murid dapat menghitung waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai titik puncak dan titik terjauh. 3. Murid dapat menganalisis nilai ketinggian maksimum dan jangkauan terjauh dari objek yang bergerak parabola. Dan yang keempat, murid dapat mengenali penerapan konsep gerak parabola dalam fenomena alam, desain olahraga, dan rekayasa teknologi sehari-hari. Secara umum, gerak parabola didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang membentuk lintasan melengkung akibat pengaruh percepatan gravitasi bumi. Gerak ini merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB pada sumbu horizontal atau sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Secara umum, persamaan gerak parabola pada sumbu X dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, sementara persamaan pada sumbu Y-nya adalah sebagai berikut. Saya bacakan di sini. X maksudnya adalah posisi pada arah mendatar, dinyatakan dengan persamaan V0 cos theta dikali dengan T, sementara persamaan pada arah vertikalnya, Y sama dengan V0 sin theta dikali T minus setengah GT kuadrat. Kecepatan pada arah sumbu X-nya dinyatakan dengan V0 cos theta, kecepatan pada arah sumbu Y-nya V0 sin theta min GT. Kalau dilihat dari dua persamaan ini, jelas bahwasanya kecepatan pada arah sumbu X selalu konstan karena menganut konsep GLB, sementara pada arah sumbu Y-nya berubah. Nilainya bisa berkurang semakin lama makin ke atas karena menganut konsep GLBB. Dari persamaan umum tersebut, kita bisa mencari persamaan khusus, diantaranya adalah waktu di titik tertinggi, bisa dinyatakan dengan TP sama dengan V0 sin theta per G. Sementara waktu di titik terjauh dinyatakan dengan persamaan 2 kali V0 sin theta per G. Jadi waktu di titik terjauh 2 kali lipat dari waktu di titik tertinggi. Kemudian kita juga bisa mencari persamaan ketinggian maksimum. Di sini kita peroleh persamaan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G dan persamaan untuk mencari jarak mendatar maksimum dinyatakan dengan persamaan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Agar lebih memahami materi gerak parabola ini, kita coba bahas contoh soal. Sebuah bola ditendang dari permukaan tanah dengan kecepatan awal V0 20 meter per sekon membentuk sudut elevasi 37 derajat terhadap horizontal. Pertanyaannya, tentukan waktu di titik tertinggi, waktu di titik terjauh, ketinggian maksimum, dan jarak mendatar maksimum. Kita tinggal masukkan ke persamaan yang sudah jadi, diantaranya waktu di titik tertinggi, V0 sin theta per G. V0-nya kalau kita lihat di sini 20, kemudian sin theta, sin dari 37 adalah 0,6, gravitasi kita 10. Maka kita akan peroleh hasil 1,2 detik. Waktu di titik terjauh, persamaannya 2 kali V0 sin theta per G, atau 2 kali 1,2, maka kita peroleh hasil 2,4 detik. Persamaan ketinggian maksimum, di awal sudah dibahas V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kalau kita masukkan angkanya akan ketemu hasil 7,2 meter. Dan jarak atau jangkauan maksimum persamaannya V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kalau kita hitung akan memperoleh hasil 38,4 meter. Aplikasi gerak parabola dalam kehidupan diantaranya adalah, kalau kita amati, gerak parabola banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini membantu kita memahami bagaimana benda bergerak di bawah pengaruh gravitasi ketika dilempar atau diluncurkan dengan sudut tertentu. Contoh tendangan bola, lemparan bola basket, semburan air mancur,
dan lempar lembing. Sebenarnya banyak lagi aplikasi gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat selalu belajarnya. Jangan lupa untuk terus berlatih soal. Kesuksesan datang dari kerja keras dan konsistensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.